Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu bersama saya di acara ngobrolin kali ini. Kali ini saya sudah bersama Om Muhammad Subhan, Ya. atau yang dikenal dengan Om Ade Bigmi. Yes, ada Oke. Big Me. Oke, sebelumnya kita karena sudah melalui protokol COVID, kita juga udah menjaga jarak Ya. yang cukup. Kita boleh lepas masker ya, demi kepentingan konten. Iya. boleh. Baik, saya kenal sama Om Ade Bigmi ini udah lama, dari saya join 2010. Om Ade udah ada, benar Ya. 2010 ya. 2010 kenal baik dengan beliau, reputasinya di klub MTC maupun di MB Club Inai. Ya. MB Club Inai. Oke deh. Oke, Om Ade, kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol nih. Kalau Om Ade ini sudah pakai Mercy Tiger dari tahun berapa sih? Jadi awal pakai Mercy Tiger itu dulu waktu masih kuliah ya. Itu tahun 97. 97? Ya. Wah, udah lama juga ya? Iya. Jadi itu juga dikomporin sih sama temen-temen. Nah, ada beberapa orang memang udah pakai sebelumnya dan memang awalnya mereka juga pakainya mobil bapaknya sih, terus terang aja. Oh gitu? Iya. Teman-teman kampus juga tuh? Iya, dibawa ke kampus, kita cobain naik, kok enak banget gitu loh. Nah, akhirnya kita cobalah berpindah ke lain hati gitu loh, dari mobil Jepang ke mobil Eropa, belajar sih. Iya. Gitu. Oke, dari tahun 97 sampai tahun 2020. Iya. Udah 23 tahun nih. Iya. Kesan-kesannya nih pakai mobil Mercedes Mercy Tiger ini itu gimana sih? Kalau ditanya kesan-kesannya sih dari tahun 97 Enak banget ya. apa enak apa gimana nih kalau menurut Om Ade? Itu istilahnya kalau nanya makanan ke orang yang suka makan. Oh gitu. Antara enak sama enak banget doang gitu jawabannya. Nah, itu juga begitu. Tapi jawaban pasti akan berbeda ya sesuai umur orangnya juga kali ya. Kalau dulu mungkin biar kelihatan keren gitu, biar kelihatan unik gitu. Tapi kalau semakin kesini tuh justru semakin ngerasain diferensiasinya gitu loh. Dalam artian beda dengan orang yang lain gitu loh. Karena kan terus terang Mercy Tiger buat saya bukan cuma dipakai weekend atau ngumpul di klub, tapi sering juga dipakai ke kantor gitu loh. Malah dipakai Iya. Ternyata Mercy Tiger bisa dipakai daily loh, Iya. teman-teman. Masih durable, jangan Masih takut. durable. Nah, itu kalau masuk parkiran basement gitu. Mobil kita lain sendiri. Itu sih kesan yang ditangkap. Dan kalau di jalan juga dikasih jempol sama orang aja sih udah biasa gitu. Oh, gitu ya? Bukannya belagu, tapi memang mungkin orang takjub juga kali. Wah, ini orang berani banget gitu ya pakai mobil tua buat hari-hari gitu loh. Karena orang pakai weekend aja kadang-kadang mikir gitu loh. Nah, itu sih kesannya. Itu artinya mobilnya Om Ade ini bener-bener sehat. Alhamdulillah, amin. Sehari-hari. Nah, Gitu. Om Ade, kita waktu itu ketemu dari sejak awal saya di MTC, berarti dari 2010. Iya. Kalau Om Ade itu sebetulnya dari tahun berapa sih join MTC itu? Dari join MTC itu dari sejak MTC berdiri. Jadi dari MTC berdiri? Iya. Jadi dulu tuh sama teman-teman itu kita cikal bakalnya MTC. Jadi ada teman-teman yang kuliah di Stekpi waktu itu. Kita punya beberapa orang yang suka Mercy Tiger. Wah, tadinya cuma 1-2 orang sampai akhirnya jadi ada sekitar 6 atau 7 mobil gitu loh. Dan dulu nongkrong bareng ya? Betul. Ya? Jadi kita setiap Jumat sore dulu kita nongkrong bareng di Senayan sini juga sama. Oh gitu. Wah, ini berarti tempat bersejarah nih. Yoi, tempat bersejarah banget buat MTC. Dan itu kita lagi nongkrong-nongkrong di situ rutin setiap Jumat sore, tiba-tiba ketemu dengan penyuka Mercy Tiger juga dari kelompok lain gitu loh. Oh gitu, jadi ngeliat pada Mercy Tiger jejer-jejer, terus akhirnya mereka ikut gabung gitu. Itu teman-teman itu ada Cahyo, Ongki dulu, terus ada Ferry, terus beberapa teman lain gitu loh. Nah, akhirnya dari situ kita gabung dan main bareng lah, karena hobi yang sama ya, dan punya passion yang sama terhadap Mercy Tiger.
Dan alhamdulillah itu sampai sekarang sih. Masih Teman-temannya, terus ya, persahabatan itu masih betul, dijaga terus betul, sampai sekarang. iya. Luar biasa, 23 tahun lebih, 20 MTC 21. Kalau MTC-nya 21 tahun, 21 karena tahun, ya. MTC-nya baru terbentuk tuh di 1999. 1999. Kita mulai mainnya di 1997, terus ketemuan itu 1998, baru kita bentuk 1999. 1999. Oh gitu. Iya, iya. Ya sekarang nih Om Ade udah dari awal MTC berdiri udah di Ya, MTC nih. ya. Yang paling berkesan dari di dalam maksudnya Om Ade itu ada di dalam MTC itu apa sih yang paling berkesan? Ya, jadi MTC itu sekarang punya tagline yang namanya MTC Rumah Kita Bersama gitu loh. Iya. Nah, kalau udah rumah kita bersama itu, kita feel-nya itu udah seperti keluarga berarti kan gitu loh. Iya. Nah, jadi suka duka apa ketidakenakan dan kebahagiaan di klub itu udah dirasain lah sama semua teman-teman Manis, gitu loh. asin, asem, Asem, asin, pahit. pahit. Nah, itu udah dirasakan sama-sama. Iya, iya. Udah. Jadi kayaknya alhamdulillah kita udah bisa melewatin itu dan sekarang kita tinggal melanjutkan aja sih gitu loh. Dari yang ada dari zaman dulu itu. Oh gitu. Iya. Tahun 2020 ini kan ada acara pemilihan ketua umum MTC. Betul. Dan yang kita tahu Om Ade ini juga mencalonkan diri menjadi ketua MTC tahun Ya. 2020, Ya. 2023 Tiga. ya. Ya. 2023. Nah, kenapa sih apa sih alasan Om Ade untuk maju menjadi calon Ya. ketua umum MTC? Terus terang kenapa harus maju itu nggak tahu gimana ya, gue tuh merasa terpanggil gitu loh untuk MTC. Nah, tagline MTC Rumah Kita Bersama itu udah benar-benar gue nikmatin sedari dulu gitu loh. Iya. Dan memang suka dukanya udah berjalan dan alhamdulillah sampai sekarang kita semua tetap berteman baik, bersahabat seperti keluarga gitu loh. Nah, sekarang saatnya gua yang berbakti lah kepada MTC gitu loh. Oh gitu ya. Itu jadi alasan memberikan utama gua. sumbangan lagi waktu dan tenaga Betul, untuk demi betul. kemajuan MTC ya. Betul. Gitu ya. Luar biasa sekali Om Ade. Kalau Om Ade itu ngelihat ke depan, MTC Ya. itu seperti apa sih? Idealnya itu seperti apa? Ya. Dari sejarahnya sampai saat ini dan kedepannya MTC itu bisa dibilang masih merupakan klub yang disegani di Mercedes-Benz Club Indonesia. Mana Mercedes-Benz Club Indonesia itu kan payung organisasi dari seluruh klub Mercedes yang ada di Indonesia. Betul, dan MTC ini salah satu organisasi yang paling tua Yes. ya, yang umurnya paling tua ya. Bisa dibilang kita sebagai founding father juga gitu Oh, loh gitu. di MB Club INA. MB Club Dan INA. kita ada duluan sebelum MB Club INA-nya justru. Oh gitu. Iya. Iya. MB Itu Club menarik juga itu. Ya, MB Club INA itu memayungi sekitar 95 klub sekarang. 95 klub Iya. saat ini ya. Baik. Dan bisa dibayangkan kan dulu kita dari nggak ada sampai besar gitu. Baik. Dan makanya MTC itu punya pengaruh dan punya influence yang sangat besar kepada klub MB Club INA dan klub-klub lain di bawahnya gitu loh. Dan kalau nggak salah ya dulu pada saat MB Club INA membuat ADART pertama pun itu juga banyak mengadopsi dari ADART yang ada di MTC. Ya. gitu. Jadi bisa dibilang kita klub yang disegani dan klub yang masih jadi panutan untuk semua klub yang ada di Indonesia. Nah makanya disitulah saya merasa terpanggil untuk menjaga MTC tetap menjadi klub yang panutan untuk Mercedes-Benz di Indonesia. Ya. Baik. Terus kalau untuk Om Ade ini kan nggak pernah lepas nih Ya. dari MTC ya kan, udah ngikutin selama 21 tahun dari Ya. sejak berdirinya sampai sekarang. Ya. Nah saat ini tahun 2020 tentunya kan yang namanya organisasi itu dia selalu mendapatkan tantangan-tantangan baru nih. Betul, Ya kan? betul. Nah sekarang Om Ade kalau boleh share ke kita dong, kira-kira apa sih nih yang harus dilakukan Ya. di dalam organisasi ini, di MTC ini, Ya. dalam waktu-waktu dekat ini? Ya. Ini searah juga dengan program yang coba nanti dibuat dan dikerjakan jika teman-teman itu merestui dan mempercayakan suaranya kepada saya ya. Yang pertama itu yang pasti adalah pemberdayaan sumber daya manusia. SDM di teman-teman Yes. si anggota MTC ini sendiri ya. Karena kita ngelihat dari sejarah berdirinya MTC sampai sekarang kita mempunyai 8 chapter
di seluruh Indonesia. 8 chapter. Dengan total members itu kemungkinan sekarang kalau dikumpulkan ada sekitar 500 orang. 500 orang Ya, seluruh chapter di seluruh Indonesia. chapter di 8 chapter itu. Nah, sumber daya manusia yang ada di dalam MTC sendiri itu sangat beragam kan, dan berbagai macam latar belakang, mulai dari yang pelajar, mahasiswa, sampai dengan yang pengusaha, pegawai, bahkan sampai yang pensiunan pun ada gitu loh. Dan kesemuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itulah kenapa kita di klub ini berusaha coba saling mengisi lah satu dengan yang lain. Dan SDM di MTC ini saya yakin banget itu bisa diberdayakan dan bisa digunakan untuk kelangsungan hidup klub ke depannya. Balik lagi, MTC rumah kita bersama, jadi kita harus benar-benar memanfaatkan resources yang ada di dalam rumah kita itu gitu loh. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, Ya. Om Ade ini melihat bahwa potensi-potensi dari anggota MTC ini Ya. yang memiliki kelebihan-kelebihan beragam, Ya, itu kita coba kolaborasikan betul. demi kemajuan MTC. Yes, Luar betul. biasa sekali. Itu program pertama. Oh, itu pertama. Program Menarik kedua, banget ya. Ini baru pertama aja udah Iya. menarik deh. Program- Oke, selanjutnya yang kedua apa, Om? program kedua itu lebih kepada organisasi itu sendiri gitu loh. Organisasional. Jadi Yes. ke dalam ya, ke dalam. Masalah klasik di setiap organisasi, baik organisasi nirlaba maupun organisasi resmi yang berstruktur ya, Iya. itu yang pasti kan masalah finansial ya. Financial. Dan itu kalau untuk klub otomotif itu yang pasti iuran anggota. betul. Dan itu memang sejak berdirinya MTC sampai sekarang itu problem ya. Dan Problem itu yang berulang ya. ya, Itu lagi. Ya. cerita klasik lah kalau kita sebut, sesuai dengan mobilnya klasik. Mobilnya gitu. klasik, ceritanya klasik juga. Nah, itu coba deh nanti saya juga belum tahu sih rumusan apa yang akan dikerjakan, tapi yang pasti itu akan menjadi perhatian dan prioritas. Prioritas Gitu sih. Yes, yang utama gitu loh. ya. Mm-mm. Baik. Nah, yang terakhir itu lebih kepada kegiatan. Kegiatan. Yes. Oke. Orang join di klub itu kan pasti cuman satu alasannya. Selain berkumpul, juga mendapatkan informasi yang terkait kendaraan atau mobil yang dia pakai gitu loh. Betul. Baik servisnya, baik suku cadangnya, maupun kelangsungan hidup tuh mobil itu sendiri gitu loh. Nah, dengan adanya mobil yang sehat dan ini pasti ujung-ujungnya itu kegiatan gitu loh. Nah, kegiatan itu bisa berupa kegiatan yang simple seperti kita di MTC itu sering ada namanya SOTR, Sunday Iya. on the Road. Terus kemudian ada juga yang namanya touring gitu. Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu kita akan coba bangun kembali biar member itu dan anggota dari MTC itu benar-benar ngerasain nikmatnya dan enaknya pakai Mercy Tiger itu, terutama kalau touring keluar kota gitu Oh, loh. gitu. Nah, karena memang di setiap touring itu kita selalu punya pengalaman yang berkesan sih dari Betul, teman-teman betul, gitu betul. loh. Luar biasa sekali. Memang kalau Iya. touring itu nggak pernah ada yang Iya. terlupakan ya. Setiap Iya. touring tuh unik. Iya, Dan di situ yang saya rasakan pribadi rasakan itu betapa kita erat sekali persaudaraan Ya. gitu. Begitu ada yang trouble atau apa, semuanya tuh membantu dan apa namanya ya kita sama-sama ya. iya, Terus brotherhood. Yes. itu luar biasa. Luar biasa sekali. Kita tahu semua anggota MTC ini merupakan aset bagi Yes. organisasi. Terus semua anggota MTC ini juga selain bersaudara juga masing-masing memiliki kualitas dan kemampuan yang Ya. sangat mumpuni. Ya. Nah sekarang kalau boleh tahu kenapa mesti Om Ade yang maju? Ya, setiap kandidat itu punya kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga gue gitu loh. Itu sangat diakui dan sangat memahami lah akan hal itu. Tapi kenapa ditanya harus gue? Sebenarnya itu jawabannya lebih kepada self actualization yang mau gue coba terjemahkan ke dalam bentuk program dan action plan yang nanti akan dijalankan di MTC itu sendiri gitu loh. Dan mudah-mudahan sih konsep dan format serta program yang akan dijalankan itu bisa diterima teman-teman gitu loh. Jadi kenapa harus gua
Gue lebih suka kalau teman-teman itu melihat bukan sebagai gue sebagai pribadi, tapi secara experience dan behavior serta komitmen untuk menjalankan program-program itu sendiri sih. Jadi susah juga ya kalau kita ngomong kayak politikus gitu, janji tapi pada saat realisasi nggak dijalanin gitu loh. Nah, mudah-mudahan sih itu gue berkomitmen untuk menjalankan itu, dan itu mudah-mudahan dipercaya dan mendapatkan amanah dari teman-teman member MTC. Nah, amin. Luar biasa sekali. Calon ketua umum MTC 2020-2023. Iya. Baik, kalau boleh minta satu pesan dari Om Ade nih buat teman-teman yang punya Mercy Tiger, tapi belum join klub MTC. Ini gimana nih pesan dari Om Ade? Sekarang pesannya itu gue nggak akan mengharapkan mereka segera jadi member atau segera bergabung, tapi mereka harus dapetin feel-nya dulu dalam memelihara dan mengendarai Mercy Tiger itu sendiri. Jadi grab the soul dulu sama karena itu akan lebih long lasting buat mereka. Betul. Nah, dan otomatis nanti mereka akan mencari tuh pelabuhannya mau kemana, yaitu ada klub di mana gitu loh, untuk mereka lebih bisa belajar, bisa berkomunikasi, dan punya saluran untuk self actualization-nya gitu loh, dari feels yang mereka rasakan terhadap mobil itu gitu loh. Luar biasa itu sih. Baik, rasanya udah banyak banget nih kita ngobrol sama Om Ade Subhan. Thank you. Sekali lagi terima kasih banyak udah mau datang di ngobrolin kali ini. Makasih Om Ervin. Teman-teman, sekian kita ngobrol-ngobrol sama Om Ade. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.